Tapi ya bikin nostalgia lah sama Smash. Oke, tadi lagunya udah bikin semangat, jadi kita harus semangat buat belajar malam ini. Oke, sebelumnya buat yang baru pertama join di Amatoris, kenalin, aku Sabrina Falasani, biasa dipanggil Sabrina. Aku lulusan angkatan 2021, terus sekarang aku di UGM jurusannya kedokteran. Kayak malam ini kita mau belajar biologi, lebih tepatnya aku mau bahas soal-soal utul UGM. Tapi ini aku banyaknya ngambil dari utul yang 2021. Oke, aku harap teman-teman uh, masih semangat meskipun malam-malam dan yang aku sampaikan bisa kalian terima. Nanti kalau misalnya kalian di tengah-tengah mau nanya-nanya, boleh banget langsung raise hand, enggak sih? Langsung on mic aja. Siapa tahu aku nggak kelihatan waktu aku share screen. Atau kalau mau kalau malu-malu ngeluarin suara juga boleh kirim chat. Mau ke everyone atau ke direct message ke aku langsung boleh. Oke? Oke, aku izin share screen. Tapi aku izin off cam dulu ya. Oke, udah kelihatan atau belum? Oke, aman. Sip. Mantap. Oke, thank you responnya. Oke, oke ini aku. Oke, oke, langsung aja mulai ke nomor satu. Ini pertanyaannya ya lumayan nggak susah sih. Jadi buat pemanasan aku kasih yang cukup mudah dulu. Oke, pengukuran laju pertumbuhan bakteri dilakukan dengan membuat kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan ialah suatu informasi mengenai fase hidup bakteri. Fase pertumbuhan bakteri yang ditandai dengan kondisi bakteri sedang adaptasi terhadap lingkungan baru disebut fase. Buat yang tahu, boleh langsung chat aja jawabannya. Aku kasih waktu 1 menit soal buat kalian ngirim jawabannya. Oke, 1 menit dari sekarang. Jadi kayaknya harus yakin dong, gak usah pakai kayaknya gitu. Ini kayak matematika campur biologi gitu. Deka, oke. Alicia yakin banget B jawabannya. Masih ada 25 detik. Yakin D, oke siap. Masih ada 10 detik kalau ada yang mau ganti jawaban atau ada yang mau menjawab opsi lain gitu. Oke, udah 1 menit. Oke, kata teman-teman D. Oke, mungkin aku jelasin dulu. Oke, di sini ada pertumbuhan bakteri itu dibagi jadi 4 fase. Bisa dilihat ini grafiknya. Oke, aku mau coret-coret dulu. Oke, jadi di sini ada lag fase, terus ada eh, log atau eksponensial, terus ada stationary sama ada death atau logarithmic. Oke, jadi jangan bingung ya. Logarithmic itu di sini kan ada logarithmic. Mana tadi? Di opsi yang tadi ada logaritmik, itu sama kayak fase kematian. Jadi, aku jelasin satu-satu. Buat yang lag itu ketika pertama kali eh, kultur bakteri itu dibuat. Jadi, ketika pertama kali mereka dibuat kan masih dalam tahap adaptasi ya ke lingkungan baru. Sorry banget kalau tulisanku jelek ya. Jadi, mereka masih stagnan gitu. Masih stagnan, nggak bertambah.
karena mereka masih dalam tahap adaptasi. Nah, setelah mereka udah siap nih, udah adapted dengan lingkungan baru, mereka mulai energi mereka itu udah mulai, kan awalnya tadi energinya dipakai buat adaptasi. Ketika mereka udah bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, mereka udah siap nih energinya dipakai untuk berkembang, apa sih, membelah gitu. Nah, membelah secara eksponensial. Kenapa? Karena bakteri itu kan, misalnya kita taruh pertama satu gitu ya. Terus, satu. Terus, bakteri itu bisa, contohnya kayak amuba. Kalian tahu kan kayak amuba itu bisa membelah diri. Nah, seperti itu, bakteri itu nanti dari satu jadi dua, jadi empat, jadi 8, membelah lagi jadi 16, dan seterusnya. Makanya itu mengikuti grafik logaritma itu. Itu tumbuh, dan tumbuhnya sangat pesat. Makanya di sini dia langsung naik, terus naik tinggi gitu. Nah, ini udah membelah ya, membelah dan meningkat pesat pokoknya. Terus pas udah mereka membelah, kan membelah semakin banyak. Dalam satu lingkungan itu, bakteri itu kan juga memerlukan nutrisi nih. Nah, ketika mereka semakin banyak, berarti nutrisi yang diperlukan itu harusnya semakin banyak. Tapi karena di dalam kultur itu tidak terjadi penambahan nutrisi, makanya nutrisi ini semakin lama akan terus berkurang. Nah, karena nutrisinya itu terus berkurang, pada akhirnya nutrisinya ini nggak bisa memadai kebutuhan bakteri yang semakin banyak ini. Nah, maka dari itu terjadilah fase stasioner. Ini stagnan juga kayak silek tadi. Tapi di sini jumlah bakterinya banyak ya. Jadi pada fase stasioner ini nutrisinya mulai terbatas gitu ya. Nutrisi terbatas. Karena nutrisinya terbatas, ada nih bakteri yang istilahnya kayak gimana ya, kayak seleksi alam gitulah kasarannya. Yang bisa bertahan ya hidup, yang nggak bisa bertahan ya mati gitu. Sehingga pada fase stasioner ini bakteri yang membelah dan bakteri yang mati itu sama jumlahnya. Yang mati sama dengan membelah. Makanya apa sih membelah atau tumbuh gitu ya. Ya, pokoknya eh, jumlah yang mati dengan yang membelah sama sehingga nggak terjadi perubahan jumlah. Terus yang terakhir ada fase kematian. Nah, di fase kematian ini nutrisinya udah sangat menipis sehingga bakteri yang banyak tadi itu banyak yang nggak dapat nutrisinya. Karena banyak nggak dapat nutrisi, akhirnya lama-kelamaan bakteri yang mati akan semakin banyak. Dan penurunan tingkat kematiannya itu juga terjadi secara logaritmik gitu. Oke, gitu. Jadi jawabannya adalah yang tadi D, benar tadi kata Alicia sama Rikyanto. Ya, itu. Benar yang D ya, karena di sini sedang adaptasi. Kuncinya ada di adaptasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Eh, Oke, aku lanjut ke nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Pituitari. Oke, sorry tipu. Di sini pituitari ya. Pituitari posterior merupakan salah satu kelenjar endokrin yang dimiliki vertebrata. Tumor pada kelenjar endokrin tersebut menyebabkan overekspresi produksi hormon materi kelas berapa ya? Kalau yang pertumbuhan bakteri, materi kelas berapa ya? Aku lupa ih. Maaf banget, aku lupa. Maaf banget, Ikli. Siapa sih? Ya, Ikli. Aku lupa, maaf ya. Tapi seingat aku itu kayak materi pengayaan sih masuknya. Mungkin masuknya di materi kelas 10 yang ini ya, yang klasifikasi bakteri, klasifikasi makhluk hidup yang bakteri. Tapi ini kayaknya pengayaan gitu deh. Oh, kelas 12. Oh, oke. Oke, kelas 12. Oke, kita lanjut ke nomor 2.
Oke, pertanyaannya, tumor pada kelenjar endokrin tersebut menyebabkan overekspresi pada produksi hormon. Nah, yang tahu boleh langsung chat. Oke, pituitari itu sama kayak hipofisis ya? Nggak ngerti, kortisol. Gimana? Oke, sedikit. Aku tadi mendengar suara. Sorry. Sorry. Ada yang tahu nggak? Oke, endokrin emang agak kompleks. Kayak banyak yang dihafalin buat sistem endokrin dan hormon-hormon itu. Oke, aku langsung bahas aja. Nah, oke, di sini yang ditanyain adalah pituitari atau hipofisis. Jadi, sistem endokrin, sistem regulasi di tubuh kita itu ada dua ya, ada yang saraf sama ada yang hormon. Buat saraf berarti dia diatur oleh sistem saraf, ya baik itu otak, sumsum tulang belakang atau medula spinalis, terus ya persarafan yang ada di sepanjang, bukan sepanjang, seluruh tubuh kita itu sistem saraf. Terus buat sistem hormon, buat hormon dia diatur oleh sistem endokrin ini. Nah, pusatnya itu sebenarnya ada di sini. Juga ada di kepala kita, di sekitar otak kita. Jadi ada struktur yang namanya adalah hipotalamus. Di sini hipotalamus. Ini kelihatan kan ya? Ini hipotalamus. Kenapa dia dinamain hipotalamus? Karena dia ada di hipo. Hipo tuh bawah. Terus talamus. Jadi talamus tuh struktur yang ada di sini dan hipotalamus yang ada di bawahnya. Oke, terus dari hipotalamus itu dia akan gimana ya bilangnya, jalan gitu. Jalan ke hipofisis. Nah, hipofisis sendiri dibagi jadi dua. Ada yang depan sama ada yang belakang. Depan atau anterior sama belakang atau posterior. Jadi awalnya semua pemicu sekresi hormon itu dari hipotalamus. Hipotalamus ini menyekresikan faktor-faktor yang menyebabkan stimulasi hormon tersebut diproduksi. Nah, nanti tergantung dia akan jalurnya nanti ke depan atau ke belakang nih. Kalau eh, untuk produksi faktor X dia akan ke depan, sedangkan faktor Y itu akan ke belakang gitu. Oke, jadi bentar. Oke, aku potong dikit gambarnya. Jadi di sini hipofisis, ini kita fokus ke hipofisis karena tadi soalnya tentang pituitary posterior. Oke, dan di sini ada tumor. Kalau tumor itu berarti dia pembelahan yang tidak terkendali ya. Jadi ukuran hipofisisnya itu akan semakin besar. Nah, karena ukurannya semakin besar, otomatis kerjanya juga lebih besar dan akhirnya dia akan menyebabkan produksinya ini berlebih. Jadi nggak baik kalau misalnya kita kekurangan maupun kelebihan hormon itu nggak baik. Oke, hipofisis anterior. Nah, buat hipofisis anterior sama posterior sebenarnya kalau bingung ngapalinnya dulu aku pernah diajarin sama guruku tuh kayak gini ya. Aku bikinnya eh ambil dia tinggi, kulitnya sobek. Ini agak aneh tapi yaudah aku sampai sekarang inget itu. Jadi di sini ada A, A sebagai ACTH. Terus pria di sini prolaktin. T di sini stands for TSH.
Terus di sini ada gonad. Gonad itu hormon seksual ya, hormon reproduksi, yaitu ada FSH sama LH. Enggak. Sebenarnya G gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone GnRH. Nanti yang akan menghasilkan FSH dan LH. Terus so di sini adalah somatotrof atau hormon pertumbuhan, growth hormone. Oke. Ini sama aja ya. Sama. Oke. Terus sisanya berarti di hipofisis posterior. Pokoknya ingat aja hipofisis posterior itu cuma ada 2. Yang enggak ada di sini berarti dia ada oksitosin sama ADH. Atau nama lain ADH vasopresin. Oke. Oke, di sini buat ACTH. ACTH itu adenocorticotropic hormone. Jadi ACTH ini nanti akan menginduksi dikeluarkannya hormon kortisol. Hormon kortisol ini nanti adanya di ginjal. Jadi ACTH nanti dia diproduksi terus dikirim ke ginjal. Nah, di ginjal dia akan memproduksi kortisol. Kortisol ini banyak peranannya. Salah satunya itu kalau misalnya orang stres, itu salah satunya dipengaruhi oleh kortisol ini tadi. Terus prolaktin. Prolaktin itu kalian sering dengar ya, kalau prolaktin sama oksitosin itu sama-sama ada di hormon wanita. Di mana prolaktin itu kepentingannya buat menyusui gitu. Terus kalau TSH itu thyroid stimulating hormone. Jadi TSH ini nanti akan diteruskan ke kelenjar tiroid, di mana nanti dia akan mengatur metabolisme di tubuh kita. Terus kayak mengatur, salah satunya juga mempengaruhi pertumbuhan. Nah, gonad di sini ada gonadotropin releasing hormone (GnRH) yang nanti akan dikirim ke organ reproduksi yang menginduksi FSH sama LH. Jadi kalau di cowok itu di testis, terus kalau kalau cowok itu di testis. Terus habis itu somatotrof. Oke, sorry jelek. Somatotrof atau GH, growth hormone. Yang nanti dia dikirimnya banyak ya. Ada yang di tulang, ada yang di otot gitu. GH. Namanya growth hormone berarti dia peranannya itu dalam pertumbuhan. Terus hipofisis posterior cuman ada 2 ini, oksitosin sama ADH. Oksitosin ini dia peranannya lebih kontraksi saat ibu melahirkan, kontraksi uterus. Terus buat tulis deh, kontraksi uterus. Terus kalau buat ADH itu fungsinya buat mengatur penyerapan air atau reabsorpsi air yang ada di ginjal. Ini dia berperan dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh. Jadi kalau misalnya kita dehidrasi, itu berarti ADH-nya diturunin supaya reabsorpsi airnya diturunin. Tuh. Oke. Berarti buat soal tadi karena di sini ada tumornya di pituitari posterior, tadi ada oksitosin sama ADH. Berarti di sini pilihannya oksitosin yang kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, belum ada ya. Nanti kalau misalnya, oke. Harap bisa dipahami. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Manakah di antara sel tumbuhan di bawah ini yang akan berfungsi dalam keadaan sel mati? Ada sel pengantar, trakeid, cambium, cortex, parenchyma, cortex.
Ada yang tahu jawabannya? Yang tahu boleh langsung chat aja. Ini mungkin agak asing ya materinya. Kayak nggak semua SMA diajarin materi ini. Maksudnya ini in advance, itu materi yang advance. Dan rupanya udah pada pusing. Sel pengantar gitu. Mau antara D dan E. Tax atau parenchyma cortex. Kenapa bingung? Katanya Rifkianto atau D atau enggak E. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Oke, mungkin. Oke, B. Kata dia B. Ayo apa nih? D atau B atau E? B. Apakah B? Apakah D? Apakah E? Oke, katanya semangat B. Oke, banyak yang jawab B. Jadi, oke. Ada lagi nggak yang mau jawab yang lain? Atau semua udah setuju dengan jawaban B? Atau D atau E? Oke, aku langsung bahas aja ya. Oke, di sini ada, ini konteksnya adalah jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan, salah satunya ada, kan ada epidermis. Oke, terus di sini deh. Jaringan tumbuhan, sorry banget. Ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, terus ada pembuluh angkut, jaringan vaskular, sama aja ya, pembuluh angkut. Terus ada silinder pusat. Secara umum kayak gini ya. Ini aku lebih fokus ke bahas yang dimaksud dalam konteks sel ini, konteks soal ini di sini ada sel pengantar, ada trakeit, cambium, korteks, parenchyma korteks. Oke, mungkin sel pengantar sama trakeit itu agak asing, tapi mereka adalah bagian dari pembuluh angkut. Jadi aku jelasin dulu, pembuluh angkut itu kan yang kita tahu ada silem sama flum ya. Silem sama flum. Udah pada tahu kan ya fungsinya silem sama flum. Kayaknya ini dari SMP udah sering diulang-ulang sih. Kalau silem sama flum, kalau silem, aku dulu ingatnya silem nyelem dan nyelem itu di air. Jadi silem itu dia bawa air dari akar ke daun. Terus kalau phloem, dia F, berarti dia fotosintesis. Dia ngangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Nah, sekarang silem itu tadi fungsinya buat ngangkut air dan mineral dari akar. Nah, jadi silem sendiri itu dia terdiri dari 4 komponen. Ada 2 yang utama dan 2 yang lainnya itu bukan pendamping sih. Cuman fungsinya nggak spesifik gitu. Kalau yang punya fungsi spesifik, silem itu ada 4 komponen. Yang pertama ada trakeit, terus ada trakea. Trakea di sini punyanya silem ya, bukan trakea yang di sistem pernafasan itu. Terus ada serabut silem atau serat silem tuh. Serat silem. Sama ada parenkim silem. Nah, trakeit
Di sini ada gambarnya ya, trachate. Oke, jadi trachate itu dia cirinya dia panjang, terus runcing, gimana ya? Panjang. Tulisanku semoga bisa kebaca ya. Sorry banget jelek. Panjang, runcing, terus dia ujungnya tuh kayak ujungnya menyudut gitu, menyudut. Kenapa dia ujungnya kayak gitu? Dengan ujung yang menyudut itu dia bisa membentuk hubungan dengan sesama sel trachea gitu. Terus kalau yang trakea dia lebih pendek dan lebar. Di sini gambarnya nggak ada trakea ya. Pendek lebar dibanding si trakea. Dan dia nggak berujung atau ujungnya tuh degenerasi. Ujungnya degenerasi. Ujungnya udah rusak gitu. Terus si trakea ini adanya cuma di angiospermae. Nggak ada di gymnospermae. Sedangkan ini adanya di angios dan gymnos. Gymnos ada, angios juga ada. Oke. Terus serat silem sama parenkim silem fungsinya nggak ada yang spesifik. Ya mereka intinya mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Gitu. Terus selain silem ada phloem. Nah, phloem. Kalau phloem dia juga dibagi jadi 4. Dan cirinya phloem itu dia akan terus hidup hingga dia dewasa. Sehingga sel dewasanya phloem ini dia tetap memiliki inti karena dia hidup dan nggak degenerasi gitu. Tadi phloem dia fungsinya berarti F fotosintesis, angkut hasil fotosintesis. Tuh. Dari daun ya. Dari daun. Nah, buat komponennya, komponen ya. Komponennya ada sel pengiring atau sel pengantar ya tadi pilihannya. Ya nggak sih? Iya, sel pengantar atau pengiring sama aja. Terus ada sel tapis. Terus ada serat juga dan ada parenkim. Parenkim phloem. Nah, sel pengantar ini dia dibagi jadi, kalau tadi kan si silem itu dia buat yang tracheit, dia gymnospermae ada, angiospermae ada, sedangkan trachea adanya cuma di angiospermae. Nah, sedangkan phloem ini dia dibagi angiospermae punya namanya sendiri dan gymnospermae punya namanya sendiri. Buat sel pengantar, kalau di gymnospermae, dia namanya adalah sel albumin. Namanya sel albumin. Terus kalau yang di angios, sorry aku singkat biar cukup nih. Namanya adalah companion cell atau sel pengiring. Sel tapis juga kayak gitu, gymnos ada sendiri, namanya angios juga ada sendiri. Buat yang gymnos namanya, tapi ini mirip. Dan kayak kalian harus teliti. Kalau gymnos dia namanya adalah sieve cell atau sel tapis gitu aja. Sedangkan yang angios dia namanya juga sieve, tapi dia sieve tube gitu. Oke, ini dia di gambarnya dia ada companion cell, sieve plate, sieve areas. Terus dia ada perforasi. Perforasi itu lubang-lubang itu ya.
kayak lubang-lubang ini yang mempermudah transportasi apa yang dia angkut itu. Terus sama ada serat phloem sama ada parenchyma phloem. Fungsinya si sel pengantar sama sel tapis ini apa? Sel pengantar dia fungsinya membantu melarutkan hasil dari fotosintesis itu supaya lebih mudah diedarkan. Itu sel pengantar. Dan satu lagi tadi yang penting adalah phloem itu dia selnya tetap hidup saat dewasa. Sel hidup saat dewasa. Bedanya dengan yang xilem, kalian ingat nggak nama lainnya xilem itu pembuluh kayu, sedangkan phloem itu pembuluh tapis. Kenapa gitu? Karena xilem itu ketika dia udah tua, udah dewasa, dia akan mengayu gitu. Dia akan menjadi sel yang mati, sehingga dia akan dilapisi kayak lignin, sehingga dia mengeras. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sel mati akan berfungsi dalam keadaan sel mati. Jadi ketika dia mati, dia mengayu, dia mengeras gitu. Dia mati tapi dia tetap berfungsi gitu. Yaitu adalah si xilem gitu. Maka jawabannya adalah tracheit. Karena tracheit termasuk bagian dari xilem. Kenapa nggak cambium, cortex, dan parenchyma cortex? Karena untuk cortex itu dia termasuk jaringan hidup ya. Terus kalau untuk cambium, sebenarnya dia cambium fungsinya itu lebih ke pembelahan lateral. Gitu. Itu semoga jelas. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke, aman. Oke, jadi tadi selamat untuk yang menjawab kalian benar. Alicia semangat sama Fasya, sama siapa sih? Fadia. Ya, tuh. Oke, lanjut ke nomor 4. Sindrom Friedreich merupakan penyakit genetik yang disebabkan karena penambahan autosom atau trisomi pada kromosom nomor 5. Sebab penyakit ini menyebabkan kelainan fisik seperti mikrosefali dan mengeluarkan suara tangisan seperti kucing. Ini buat yang pernyataannya dia hafalan ya sifatnya. Dua-duanya hafalan sih. Tapi ciri khas dari sindrom ini itu adalah, sorry banget. Ya, kespil nggak sih tadi jawabannya? Iya, sorry banget kespil ya. Oke, kalau gitu harusnya udah bisa jawab deh. Di sini ada kredit chat. Kredit chat tuh dia ciri utamanya dia adalah ini suara tangisannya seperti kucing. Ya, hashtag gak lihat, pro-pro gak lihat aja guys. Oke, Gak ada yang mau jawab nih. Udah aku spill dikit tadi. Beneran gak ada yang mau jawab. Oke deh, ya udah. Kayak terlalu easy karena tadi udah ke spill, jadi aku sekalian spill aja. Oke, kredit chat. Nah, oke di sini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya di sini adalah dia cleft palate atau palatum gitu ya. Palatumnya dia ada celah atau ya kayak sumbing gitu sih. Terus sindaktil itu dia ada jarinya yang bergabung karena ini nggak sempurna. Terus ada mikrosefali, jadi dia ukuran kepalanya lebih kecil. Mikro kecil, sefali kepala. Gitu.
Itu salah tiga dari gejalanya sindrom Cri-du-chat. Aku bingung bacanya sebenarnya sampai sekarang. Oke, di sini dia disebabkan oleh apa? Dia disebabkan oleh benar kromosom nomor 5. Ini kenapa ya hipofisis posterior? Mohon maaf. Oke, abaikan. Dia benar, masalahnya ada di kromosom 65, tapi di sini dia lihat ini ukurannya beda kan antara yang ini sama yang ini, sama sisternya. Jadi di sini dia lebih pendek. Kenapa dia lebih pendek? Karena ada penghilangan beberapa segmennya gitu. Atau disebut juga dengan delesi. Nah, sedangkan tadi di soal dia disebutnya trisomi. Trisomi berarti dia kan bertambah ya kromosomnya. Jadi dia nanti ada 3 gitu. Ada 3 di sini. Itu salah. Karena di sini dia adalah delesi. Delesi gitu. Jadi jawabannya adalah yang ini salah, tapi di sini benar. Mikrosefali benar, tangisan seperti kucing benar. Makanya dia dinamain kayak ada kayak cat, kayak kucing gitu kan. Salah dan benar. Jadi jawabannya yang D. Kenapa dia suara tangisannya seperti kucing? Kalau nggak salah itu aku pernah baca dia kayak laringnya itu nggak berkembang sempurna gitu. Sehingga kayak suaranya jadi aneh waktu dia menangis. Gitu. Nah, eh, sindrom-sindrom kayak gini tuh yang sering ada, yang sering kayak ditanyain di soal tuh ini. Jadi bagi dua ya, ada yang kromosom tunggu sama ada yang kromosom seks atau gonosom. Ini sama kayak autosom, ini gonosom, oke? Selain Cri-du tadi ya, dia trisomi, kok trisomi sih? Delesi kromosom 5. Terus ada lagi sindrom Down. Dia trisomi. Nah, kalau sindrom Down itu dia trisomi kromosom 21. Ini pas banget. Terus ada juga patau. Itu dia trisomi juga, kromosom nomor 13. Tuh. Ini sih buat yang sering sering keluar di soal gitu. Terus kalau yang kromosom seks tuh yang sering tuh ada ini sindrom Turner. Turner itu dia eh, kromosom X-nya cuma satu, jadi dia nggak punya pasangan, jadinya dia XO ya, 45 terus XO. Terus ada juga Klinefelter. Klinefelter itu XXY. Tuh, jadi X-nya mengganda. Yang ini tadi X-nya kurang satu, yang ini malah X-nya kelebihan satu. Terus ada juga Jacob. Jacob ini kebalikannya Klinefelter. Dia justru Y-nya yang kelebihan satu. XYY. Terus ada juga wanita super. Kenapa dinamain wanita super? Karena dia X-nya kelebihan banget. Jadi XXX. Tuh. Yang ini tadi X-nya kurang, yang ini X-nya kelebihan satu. Ini kelebihan satu. Ini ada di laki-laki, sedangkan ini di perempuan. Ini juga di perempuan. Karena dia nggak ada Y-nya ya. Pokoknya yang ada Y-nya berarti dia laki-laki. Dengan ciri kalau misalnya yang XXY itu dia kayak reproduksinya itu agak miring ke arah perempuan gitu. Meskipun dia laki-laki. Gitu. Oke. Jadi tadi udah kejawab ya? Udah. Jadi jawabannya yang D. Kelihatannya salah, tapi alasannya benar. Oke, sebenarnya ada yang mau ditanyain? Oke, aku lanjut. Pernyataan yang tepat mengenai mekanisme konstruksi otot adalah
Ion kalsium memiliki afinitas dengan troponin, ion kalsium memiliki afinitas dengan tropomyosin, myosin berikatan dengan aktin, dan 4, troponin menyebabkan pembukaan sisi aktif aktin. Ini agak mirip-mirip ya, kayak troponin, tropomyosin. Dulu aku bingung sih, kayak gimana bedainnya. Gitu. Oke, ada yang tahu, ada yang mau jawab? Silakan ketik jawaban Anda di kolom chat. C. Itu dia C. Kata Alicia B. Terus kata semangat B. Semangat dari tadi B ya. Bismillah nggak ya? B for Bismillah, bener. Oke, kakak ada yang mau membuat kubu lain? Coba tahu ada yang mau jawab A. Nggak ada. Kubu nggak tahu. Apa? Devina bilang B. Oke, oke. Aku langsung bahas C. Karena tadi ada kubu nggak tahu, jadi aku kasih tahu. Oke, di sini mekanisme kontraksi otot yang dimaksud adalah kontraksi otot rangka ya, atau otot skelet. Secara umum kayak gitu. Namanya adalah sliding filament teori. Kenapa dia sliding filament? Karena di sini ada filamen di sini ada filamen aktin dan di sini ada filamen miosin dan mereka kayak bergeser gitu. Kalau kontraksi dia geser sampai kayak sliding filament. Oke, pertama aku kenalin dulu. Jadi di otot satu unit otot manusia itu ada yang namanya sarkomer. Sarkomer. Sarkomer itu satu ini semua namanya sarkomer ya. Itu namanya sarkomer. Nah, sarkomer-sarkomer ini ada bagian-bagiannya. Buat yang ada ini, kayak kecil-kecil, ini namanya adalah aktin. Terus yang di sini yang ada kayak kepalanya ini namanya miosin. Terus zona-zonanya, oke. Aku jelasin satu-satu. Jadi di sini ada, ini kurang satu deh kayaknya. Oke, di sini ada garis Z. Garis Z itu adalah garis yang membatasi sarkomer. Jadi satu unit sarkomer itu dibatasi oleh dua garis Z. Gitu. Terus di tengah-tengahnya garis Z ada yang namanya garis M. Ini gambarnya kurang lengkap, sorry ya. Di sini ada garis M. Ini namanya M. Garis tengah ini namanya M ya. Oke, nah garis M ini kayak jadi sumbu gitu tengah-tengahnya dari zona H. Zona H itu apa? Zona H itu merupakan bagian dari sorry banget, ini kenapa? Ada yang nyeret, nggak apa-apa deh, kecot kayak. Zona H itu adalah bagian di mana aktin dan miosin itu nggak bertumpuk gitu. Yang ada miosinnya doang. H itu miosin only gitu ya. Miosin only. Nah, karena ada miosin only juga ada yang namanya actin only gitu. Actin only. Namanya I. Yang tadi miosin only itu H, yang I adalah actin only. Jadi cuma segini. H segini. Ini kan nggak ada aktin ya, nggak ketutup aktin, berarti dia sepanjang ini. Terus garis apa dia?
ada zona A harusnya. Zona A itu dia ini. Zona A itu adalah overlapping. Aktin dan miosinnya overlapping. Aktin plus miosin overlap. Gitu. Oke, jadi tadi aku review lagi buat yang garis Z. Garis Z itu ini. Garis Z itu ini. Dia yang membatasi satu unit sarkomer. Di tengah-tengah sarkomer itu ada garis M. Dan garis M ini membatasi, merupakan tengah-tengah juga dari garis zona H. Di mana zona H itu hanya terdapat miosin. Karena ada zona yang terdiri dari miosin aja, berarti ada juga zona yang terdiri dari aktin aja, yaitu di zona I. Dan ketika aktin dan miosin bergabung, dia namanya adalah zona A. Oke, di sini ada aktin sama miosinnya. Oke, terus di sini bisa dilihat kalau waktu relax, dia lebih panjang. Sedangkan waktu dia contracted atau kontraksi, ini relaksasi, ini kontraksi, waktu kontraksi dia lebih pendek. Kenapa dia lebih pendek? Karena ada sliding filament teori tadi yang menyebabkan miosinnya ini menarik aktinnya mendekati garis M. Nah, kadang tuh ditanyain kayak gini, ketika kontraksi, itu yang bagian apa yang memendek dari sarkomer gitu. Jadi bisa dilihat di sini zona H-nya kan awalnya segini nih, awalnya segini. Nah, waktu kontraksi kalian lihat ini memendek karena aktinnya semakin mepet ke garis M. Berarti waktu kontraksi yang memendek ada garis zona H ya. Terus zona I-nya juga nih. Di sini awalnya segini. Karena aktinnya ketarik ke zona M, akibatnya yang peer-nya ini kayak peer kan, spiral gini ya. Peer-nya ini juga memendek. Nah, berarti zona I-nya juga memendek. Tuh. Nah, sedangkan zona A, gimana dengan zona A? Zona A tadinya segini. Kalian lihat ke bawah nih, kalau dibandingin sama aja kan? Sorry banget, garisnya nggak lurus, tapi ya intinya gitu. Sedangkan yang zona A, dia akan tetap. Berarti kalau relaksasi, berarti yang H dan I memanjang. I memanjang. Dan A akan tetap di semua kondisi, baik itu kontraksi maupun relaksasi. Oke? Gitu. Nah, terus di sini ada kalau diperbesar, kalau bagian ini diperbesar, itu akan jadi seperti ini. Kayak subunit aktin. Ini aktin ya, subunit aktin yang bulat-bulat ini. Nah, dia akan diselubungi, kayak dia dikelilingi oleh sabut tropomyosin. Kayak tali ini tropomyosin. Terus ada juga troponin. Troponin ini sisi pengikatan gitu. Troponin ada yang T, ada yang I, sama ada yang P. Chit gitu. Bedanya apa? Buat yang troponin. Aduh, jelek banget. Troponin yang C berarti dia akan mengikat kalsium, Ca2+ ya. Ion Ca2+. Terus buat yang I, dia akan mengikat tin. Aku dulu ingatnya dah. Dan T, dia akan berikatan dengan tropomyosin. Jadi aku dulu ingatnya ya udah kalau C berarti Ca2+, I berarti di sini ada I-nya tin gitu, terus T buat tropomyosin gitu. Oke. Nah, ini tadi yang sliding filament teori. Gimana sih terjadinya kontraksi otot? Kontraksi otot dia terjadi ketika ini ya, tadi memendek. Kenapa bisa memendek kayak gini? Karena ini adalah subunit
konsep unit. Ini adalah filamen miosin dan ini adalah filamen aktin. Jadi ketika si Ca2+-nya itu tersedia mencukupi dan juga ATP-nya mencukupi, kan kita kalau mau melakukan gerakannya itu kita harus punya energi. Jadi ketika kita mau kontraksi, kita harus punya energi yang namanya, dia sumber energinya adalah si ATP ini. ATP, ketika Ca2+-nya itu ini, available and Ca2+ level in the sarcoplasm is high. Ketika Ca2+-nya itu dilepaskan dari retikulum sarkoplasma, itu akan memicu ATP untuk berikatan dengan kepala miosin. Ini adalah kepala miosin ya. Ini. Nah, ini memberikan energi ke kepala miosin untuk mencapai si aktin. Mencapai aktin dan berikatan. Ketika dia udah berikatan, dia ditarik ke sini nih. Nih, jadinya bengkok kan ini. Ini jadinya bengkok ke sana. Sehingga tadi memendek gitu. Itu tadi kalau dia bisa memendek. Ini namanya terbentuk cross bridge gitu. Nah, ketika dia udah memendek, pada akhirnya energinya ini kan udah kepake. Kalau udah kepake, dia bakal didegradasi. Jadi ADP. Dia akan melepaskan satu fosfat. Ini lepas fosfat gitu deh. Ini ya. Sehingga cuma tersisa ADP kan. Nah, karena udah habis nih energinya, bahasanya kayak gitu ya. Kayak ya bahasanya kasarannya kayak gitu. Energi udah habis. Dia nggak bisa lagi berikatan gitu karena dia harus bersiap-siap untuk mengikat ATP yang baru, makanya dia lepas dari si tin. Nah, itu terjadi ketika relaksasi. Tuh urutannya, pertama Ca2+-nya itu datang nih. Ca2+ datang tadi, dia diikat sama troponin C. Ca2+ diikat troponin C. Ca2+ dengan troponin C. Ini awalnya tuh dia nggak bisa berikatan si kepala miosinnya ini ke aktin karena kehalang oleh tropomiosin. Tapi tropomiosin ini bakalan kebuka ketika ada ion Ca2+ yang berikatan ke sini. Karena berikatan otomatis kan bentuknya itu berubah ya. Bentuknya berubah sehingga si tropomiosinnya itu geser gitu, ngebuka gitu. Ngebuka dan akhirnya kepala miosinnya itu bisa nempel. Jadi kepala miosin itu nggak bisa sembarangan nempel ke mana aja dari bagian ini semua. Dia harus ada sisi tertentu yang berikatan dengan miosin. Itu namanya adalah sisi aktif. Inilah yang membuat terbukanya sisi aktif. Dengan terbukanya sisi aktif tersebut, itulah yang memfasilitasi miosin dan aktin untuk berikatan. Gitu. Oke, kita back ke soal. Ion kalsium memiliki afinitas dengan troponin. Benar nggak ya? Tadi ada troponin C, I, sama T. Afinitas itu maksudnya dia punya daya buat diikat gitu ya, atau berikatan gitu. Benar dong, berarti troponin dia sama troponin C. Berarti ini benar. Ion kalsium memiliki afinitas dengan tropomiosin. Apakah tadi aku menyebutkan kalau kalsium berikatan dengan tropomiosin? Enggak ya, jadi kalsium dia berikatan dengan troponin C. Tapi dia akan menggeser si tropomiosin. Tuh, berarti 2 salah. Miosin berikatan dengan aktin. Iya, benar. Itulah yang dinamakan kontraksi otot. Itu adalah hal yang paling penting. Ada miosin ya. Cross bridge. Ketika udah terjadi cross bridge, itu namanya miosin. Benar. Terus troponin menyebabkan pembukaan sisi aktif aktin. Troponin menyebabkan pembukaan sisi aktif aktin. Sebenarnya benar. Terutama yang ini tadi ya, aku bilang ion kalsium berikatan dengan troponin C sehingga menggeser tropomiosin untuk membuka sisi aktif aktin. Tapi di sini kurang jelas troponin apa yang menyebabkan pembukaan. Di sini troponin bisa yang I atau bisa yang T gitu. Jadi yang 4 belum tentu benar. Berarti yang benar adalah 1 dan 3.
1 dan 3 benar. Oke, berarti jawabannya yang B. Oke, benar tadi yang pada jawab B. Dan yang menjawab, yang kubu nggak tahu, jadi udah tahu kan. Oke. Oke, aku lanjut aja ke nomor 6. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja ya. Langsung ketik di chat. Oke, nomor 6. Perhatikan ciri-ciri organisme di sepanjang sungai berikut ini. Sporogonium melekat pada gametofit, bertubuh kecil, pipih, dan berwarna hijau. Melekat di atas tanah dengan rizoid, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ini jelas banget clue-nya. Organisme dengan ciri-ciri di atas dapat digolongkan ke dalam. Mau jawab, langsung aja ketik di chat. Lumut, lumut gak sih? Lumut. Oke, jelas banget ya. Kayaknya ini kayak sangat gampang buat kalian. Oke, langsung aja. Benar banget, lumut. Iya, lumut. Oke, benar. Karena ini kayaknya gampang banget. Oke, aku langsung spill aja. Benar, jawabannya adalah yang lumut kata kunci. Jawabannya yang C. Di sini ada, karena ini jelas banget ya, di sini dia rhizoid. Rhizoid itu penggantinya akarnya lumut, karena dia nggak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Oke, aku udah satu-satu aja deh. Lumut kerak. Apa itu lumut kerak? Lumut kerak atau kadang juga disebut lichen. Lichen. Dia itu simbiosis antara alga dengan jamur ya. Alga dan jamur. Terus ganggang. Ganggang ini dia termasuknya ke protista. Ya. Dia ciri khasnya dia dibagi berdasarkan pigmen. Dia ada pigmen gitu. Dia ada yang merah atau rhodophyta. Rhodophyta. Terus ada Xanthophyta. Xanthophyta ya. Oh enggak, bukan Xanthophyta, Phaeophyta. Phaeophyta. Dia pigmennya kalau nggak salah coklat atau xanthophyll. Terus ada chlorophyta. Chlorophyta. Chloro jelas berarti dia hijau. Terus ada juga chrysophyta. Chrysophyta. Itu dia alga karsik, dia kayak keemasan gitu. Dan sebagainya. Mungkin udah kali bahas di kesempatan yang lain. Oke, terus lumut. Lumut ini jadi tanaman, tumbuhan, plantae. Itu dia ada 3 ya. Ada bryota atau si lumut ini. Terus ada pteridophyta. Sorry banget jelek ya Allah. Ya, intinya begitu. Terus ada juga spermatophyta. Aduh, nggak cukup ya. Spermatonya nanti dibagi lagi jadi gynous dan anios. Atau kita sering sebutnya juga tumbuhan berbiji terbuka atau tertutup gitu. Lumut sendiri nanti dia ada, yang aku ingat ya, ada 3 kelas. Ada 3 kelas, ada Bryopsida, ada Hepaticopsida atau lumut hati. Bryopsida itu nama lainnya apa ya? Lumut daun kayaknya. Seingat aku lumut daun ya. Coba nanti kalian cek lagi. Terus yang terakhir yang aku paling ingat itu Anthoceropsida atau lumut tanduk. Anthoceros kayak badak. Jadi dia lumut tanduk. Terus dia ciri khasnya adalah rhizoid ya. Lumut secara umum dia
punya rizoid, terus dia nggak punya akar batang dan daun sejati tadi. Terus kalau jamur atau fungi, dia ciri khasnya di dinding selnya dari zat kitin. Kok keriting sih itu semua? Ya, gitu. Misalnya dari kitin. Ini ciri khasnya si jamur. Dan dia dibagi juga jadi 3 kelas. 4. Zygomicota. Contohnya kayak jamur tempe. Terus Ascomycota. Contohnya jamur tape, Saccharomyces. Terus Basidiomycota. Ini jamur yang biasa kita makan. Sama Deuteromycota. Ini dibagi berdasarkan ininya ya, cara reproduksinya gitu. Sedangkan yang deutero ini belum jelas ya. Paku-pakuan dia ini ya, Pteridophyta. Paku-pakuan dia dibagi jadi 4 juga. Ada Lycopita ini. Ya, Lycopita, terus ada juga Silopita. Kalian bisa cek lagi ya buat klasifikasinya. Siapa tahu aku ada yang salah. Karena aku agak ada yang lupa. Felicinae itu sejati sama Equisetinae. Itu kayak paku ekor kuda yang sering kita lihat. Itu paku ekor kuda ya. Equisetundibdu. Ciri-cirinya buat yang paku sama lumut itu dia ada metagenesis ya. Metagenesis buat ini yang dominan itu Phaseosporophyte. Sporofit dominan. Makin kesini makin jelek ya tulisannya. Yang ini Gametophyte dominan. Tuh. Oke. Itu udah kejawab. Ini apa pentingnya sih? Oke. Aku lanjut ke nomor berikutnya ya. Kalau ada yang mau ditanyain langsung aja ya. Oke. Aku lanjut. Tumbuhan mengambil nitrogen jenuhan dalam bentuk senyawa A. Ion nitrit, B. Amonia, C. Gas nitrogen, D. NO2-, dan E. Ion nitrat. Oke. Yang tahu jawabannya bisa langsung chat. Ada yang tahu? Ada yang tahu kah? Tunggu 20 detik. B, B, C, B, E, B. Jadi kayaknya banyak yang jawab B ya. B for Bismillah gitu. Oke, udah 30 detik. Oke, aku spill. Jawabannya adalah kita bahas dulu. Nitrogen. Oke. Ini adalah bagian dari nitrogen. Di sini ada beberapa proses, ada fiksasi atau pengikatan nitrogen, terus ada nitrifikasi, dan nitratasi. Sebenarnya ini berkesinambungan ya, nitrifikasi dan nitratasi. Terus ada denitrifikasi sama ada amonifikasi. Jadi awalnya
tumbuhan itu nggak bisa mengikat nitrogen bebas yang ada di udara. Makanya dia itu memerlukan bantuan gitu dari mikroorganisme yang ada di tanah untuk mengikat nitrogen yang tersedia gitu. Nah, itu dia dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk nitrat tuh. Sebenarnya dalam bentuk nitrat dan amonium ya. Berarti yang tadi apa sih? Nitrat. Amonia salah karena amonia sama amonium beda ya. Beda nggak sih? Amonia tuh dia NH3 ya. Sedangkan kalau ion amoniumnya NH4. Kalau amonium baru benar. Kalau amonia dia kurang tepat. Oke, jadi yang benar tadi nitrat. Nah, di sini aku mau review dikit tentang bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang berperan dalam daur nitrogen. Jadi yang pertama dari fiksasi nih. Fiksasi, mungkin ada yang ingat, salah. Ada yang ingat nama bakterinya? Ada beberapa sih. Ini yang sering disebut aja ya. Fiksasi dia ada Rhizobium. Ini dia nanti biasanya dia di tanaman Leguminosae. Leguminosae itu kacang-kacangan. Terus ada juga Azotobacter. Bakter. Oke, jadi si bakteri dia akan mengikat nitrat. Mengikat nitrogen bebas. Nih, bakteri fiksasi nitrogen, dia mengikat nitrogen bebas. Nah, setelah dia difiksasi, dia akan dikelola jadi amonium. Amoniumnya ini juga diperoleh dari hasil dekomposisi tumbuhan sama hewan yang udah mati gitu ya. Jadi di sini eh, buat amonifikasi dia peran dekomposer kayak jamur, terus mikroorganisme tanah lainnya gitu. Nah, dari amonium dia diubah jadi nitrit, ion nitrit NO2-. Sama aja ya, nitrit sama NO2-. Bakterinya ada nitro nitropile. Ada banyak nitro di sini. Buat yang nitrifikasi dia kerjaannya si nitrosomonas sama nitrococcus. Nah, setelah jadi akan jadi nitrat, dia dibantu oleh bakteri yang namanya nitro juga nih, tapi nitrobakter. Terus dinitrifikasi. Jadi setelah nitrat, dia didegradasi gitu. D itu kan kayak dirombak. Jadi nitrogen lagi. Dikembalikan jadi nitrogen bebas oleh bakteri Pseudomonas. Salah satunya ya. Ada banyak sih. Ada Pseudomonas, terus ada Clostridium juga deh. Tuh. Jadi udah aku jawabkan ya tadi. Oke, jawabnya adalah ion nitrat. Benar tadi siapa ya? Alicia jawab E. Oke, benar. Yang lainnya coba lagi. Oke. Aku next ke soal ini terakhir kok guys. Genetik. Oke. Suatu populasi yang berada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg memiliki dua alel untuk suatu lokus, A besar dan A kecil. Jika frekuensi A besar sebesar 0,7, berapa frekuensi individu heterozigot pada populasi tersebut? Aku kasih waktu 1 menit deh. Ini termasuk materi Hardy-Weinberg, tapi nggak susah-susah banget soalnya. Yang ditanyain heterozigot ya. Heterozigot.
A. Kata Fadia A. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Atau semua setuju sama Fadia? B. Oke, malam ini B menjadi favorit banyak orang. A apa B? Ada yang mau jawab yang lain? C atau D atau E gitu? A. Detik. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, apakah jawabannya? Oke, di sini rumus kesetimbangan Hardy-Weinberg adalah ini ya. Di sini lokusnya anggap aja A, ya, A besar tuh dominan ya. Dan aksilnya resesif. Rumusnya Hardy-Weinberg itu ada P plus Q, P plus Q sama dengan 1. Di mana P itu dominan dan Q itu resesif. Dilambangkannya kayak gitu. Nah, P plus Q kalau dia dikuadratin, dia juga bakalan 1. Karena 1 kuadrat sama dengan 1. Maksud dikuadrat. Ya. Ini kalau kita pecah jadi P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Secara matematika kayak gini ya. Tapi kalau di biologi kita tulisnya PP plus 2PQ plus Q sama dengan 1. Ini melambangkan si homozigot dominan. Yang ini heterozigot. Serikat dia adalah harap maklum. Dan yang ini homozigot juga resesif. Di sini yang ditanyain adalah individu heterozigot individu. Ini berlaku untuk alel. Adalah ini untuk individu. Gitu. Di sini frekuensi alel A 0,7. Kita pakai rumus yang ini karena yang diketahui adalah alel. P plus Q sama dengan 1. Anggap ini P. Ini Q. Di sini P-nya diketahui 0,7. 0,7 ditambah Q sama dengan 1. Berarti Q sama dengan 1 min 0,7 sama dengan 0,3. Nah, kita udah tahu Q-nya 0,3. Yang ditanyain apa? Individu heterozigot. Berarti ini yang kita cari. 2P Q sama dengan 2 kali P-nya tadi 0, P-nya 0,7, Q-nya 0,3. Ya Allah. 2 kali 0,7 kali 0,3 hasilnya 0, berapa yuk? 42. Ya, jadi jawabannya yang oke, benar banget tadi. Siapa yang jawab? Alicia. Tuh. Nah, tadi buat yang jawab A, itu kalau misalnya ditanyain homozigot resesif, itu benar banget jawabannya 0,3 kali 0,3 sama dengan 0,09. Ini
resesif ya. Individu resesif. Kalau yang ditanyain itu. Ini kalau individu dominan. Lihat aja, ini kalau misalnya digabung kan satu homozigot dominan, heterozigot sama homozigot resesif itu digabung hasilnya satu. Ini kalau dijumlah jawabannya satu kan? Tuh. Oke. Oke, udah selesai sih guys buat latihan soalnya. Melelahkan nggak? Aku stop share ya. Bentar. Kelewatan aku mau jelasin satu lagi. Nah, oke. Keseimbangan Hardy-Weinberg ini. Ini rumusnya yang tadi. Nah, ini rumusnya yang tadi. Sama ini syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya sebenarnya dalam prakteknya, dalam realitanya, keseimbangan Hardy-Weinberg itu hampir nggak bakalan terjadi ya. Karena dia perlu syaratnya ada ini nih, tidak ada mutasi, tidak ada migrasi, dan tidak ada seleksi alam. Sedangkan secara umum itu nggak mungkin makhluk hidup tuh dalam waktu sekian lama itu dia nggak bermutasi dan nggak ada migrasi gitu. Makanya Stephen Hardy-Weinberg ini secara teoritis aja gitu sih. Dan dia memerlukan populasi yang sangat besar dan terjadi perkawinan secara acak. Gitu. Ini syarat-syaratnya ya, kadang cukup sering ditanyain juga. Jadi coba diingat-ingat juga. Yang penting populasinya besar, kawin acak, dan yang lainnya mutasi, migrasi, seleksi alam tuh nggak ada. Oke, udah gitu aja. Thank you. Aku izin stop share ya. Kalau ada yang mau ditanyain, monggo. Oke. Ya, jangan lupa isi feedback tutornya juga. Terus kalian kalau misalnya ada kritik saran sama kalau misalnya ada pengen materi apa gitu, kalian bisa tulis di situ juga sih. Oke. Gitu dulu teman-teman. Semangat. Oke, udah malam juga. Semangat buat yang besok sekolah. Dan ya, semangat buat semua pejuang PTN. Ya, jangan lupa isi feedbacknya guys. Thank you. Dadah. See you.